Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kita diperintahkan untuk memiliki akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Salah satu akhlak terpuji kepada Allah ialah taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Mengapa ketaatan hanya berlaku dalam kebaikan saja? Contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nilai-nilai positif apa yang kita dapatkan bila kita selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Bagaimanakah cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa video ini dibuat untuk mencari ridhonya Allah semata dan untuk mengingatkan diri kreator sendiri. Tidak ada maksud kreator untuk mengingatkan sahabat-sahabat semua yang tentunya lebih paham tentang masalah akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bab taat ini. Selebihnya, jika video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, kreator hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah dan semoga kita semua menjadi orang yang beruntung baik di dunia khususnya di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Pengertian taat menurut bahasa Indonesia berarti patuh kepada perintah dan tidak menentangnya. Kata taat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab to'a, yatu'u, tauwan yang artinya setuju. Oleh karena itu konsep taat menurut etimologi adalah tunduk, patuh, dan setuju terhadap perintah. Yang dimaksud taat dalam agama Islam adalah sikap tunduk, patuh, dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun meninggalkan larangannya. Sahabat yang dirahmati Allah, ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja. Dalam agama Islam, ketaatan kepada perintah agama adalah suatu keharusan. Dengan demikian, seorang mukmin adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Ketaatan dan kepatuhan hanya berlaku dalam kebaikan saja, tidak dalam menentang dan maksiat. Bahkan kepada perintah yang membinasakan diri sendiri juga kita dilarang mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, andaikan kamu masuk kobaran api, niscaya kamu tidak akan keluar lagi. Ketaatan itu hanya dalam hal yang baik saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab keluarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah karena adanya rombongan tentara yang dipimpin oleh seorang pemuda. Mereka datang kepada Nabi mengadukan bahwa mereka disuruh masuk kobaran api oleh komandan dari kalangan sahabat Ansor yang memang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya hal itu disebabkan karena sebagian tentara tidak taat sepenuhnya kepada komandan itu. Komandan tersinggung, lalu memerintahkan mengumpulkan kayu bakar, kemudian membakarnya dan menyuruh semua prajurit menyeburkan diri ke dalam api. Pemuda yang kritis itu berkata, kalian jangan mengikuti perintah itu. Kalian menyambut perintah Rasulullah, justru lari dari api. Akhirnya, Nabi juga melarang para sahabat menaati komandan yang keliru itu, dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, taat kepada Allah tidak hanya asal taat, di dalam pelaksanaan teknisnya harus benar dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan dengan tanpa alasan apapun menghentikan segala larangannya. Sebenarnya apa-apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala sudah tidak diragukan lagi pasti tersimpan segala kemaslahatan atau kebaikan, sedangkan apa-apa yang menjadi larangannya sudah tertulis kemudorotannya atau keburukannya. Kemudorotan, bencana alam di mana-mana yang sering terjadi akhir-akhir ini merupakan imbas dari tidak menghiraukan segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 32 memperjelasnya. Artinya, katakanlah, Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Begitu juga ketaatan kepada Rasul, dengan selalu mengimplementasikan yang terdapat dalam hadis beliau. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas menyampaikan amanah kepada umat manusia tanpa memandang status.
jabatan, suku dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melengkapinya dengan menaati segala perintah Rasulullah sebagai utusannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Surah At-Taghābun ayat 12. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sakit sudah beberapa lama ayah Ahmad meninggal dunia. Ahmad baru berusia 5 tahun sedangkan ayah Ahmad mempunyai perusahaan yang cukup besar dan maju. Karena Ahmad masih kecil maka Ahmad ikut pamannya dan perusahaannya dikelola oleh paman Ahmad. Setelah Ahmad besar maka perusahaan yang dikelola oleh paman Ahmad dikembalikan kepada Ahmad dan paman Ahmad tidak mengambil harta bendanya kecuali sekadarnya saja. Kalau paman Ahmad mau maka ia dapat membagi-bagikan harta itu kepada istri dan anak-anaknya. Karena paman Ahmad taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak melakukan itu semua. Nilai-nilai positif yang kita dapatkan bila kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang selalu menaati Allah dan Rasul-Nya pasti ada nilai-nilai positifnya. Yang pertama yaitu, hati menjadi tenang. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Yang kedua yaitu mendapatkan kepuasan batin. Sebagai seorang Islam apabila telah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak ada kebahagiaan lain kecuali hati menjadi puas. Yang ketiga yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya tidak bisa datang begitu saja, akan tetapi harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga sudah menjadi kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Adapun cara membiasakan diri menaati Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua segera melaksanakan sholat apabila telah datang waktunya. Yang ketiga melatih kedisiplinan dalam berbagai hal. Yang keempat melaksanakan kedisiplinan dalam berbagai hal. Yang kelima selalu menjaga diri di mana saja dan kapan saja untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama baik sendirian maupun bersama orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ulang-ulangi video ini agar semakin tambah paham. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, alangkah baiknya sahabat-sahabat semua mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video ini agar semakin banyak orang yang bisa memetik manfaat dari video ini. Terima kasih. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.